Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita sama-sama mempersiapkan hati kita kembali untuk kita masuk menyembah Tuhan, mengucap syukur di hadirat-Nya. Haleluya. Kita minta urapan kuasa Roh Kudus mengalir dalam setiap pribadi kita pada pagi hari ini. Karena kita percaya 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, di situ Tuhan hadir. Haleluya. Kuasa Roh Kudus, ya Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, ya Roh Kudus, mengalirlah, kuasa Roh Kudus, amin, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, amin, haleluya. Saudara Roh Kudus, kami undang Kau hadir menguasai setiap pribadi kami. Kami rindu Tuhan untuk menyembah dan memuji-Mu. Haleluya. Haleluya. Bagaikan tanah kering, ya Tuhan, yang merindukan inilah hati kami saat ini, Tuhan. Demikianlah jiwaku, haleluya, haus akan Engkau, ya Bapa, kami haus Tuhan. Ku rindu
di hidupku. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan pada Ibu Gembala untuk membuka di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami kembali pada pagi hari ini mengucap syukur. Biarlah kalau sebentar kami akan beribadah, memuji dan memuliakan kembali Tuhan Yesus. Engkau yang pimpin kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Tuhan yang memberkati kami, mengurapi anak-anak-Mu yang melayani Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhir, kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memberkati setiap jiwa-jiwa yang mengikuti ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama datang ke bait Allah dengan hati yang bersyukur karena kebaikan Tuhan nyata dalam hidup kita luar biasa. Haleluya. Mari kita angkat pujian syukur kita. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami mau masuk bait-Mu Tuhan dengan membawa ucapan syukur kami. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya, amin. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, amin. Akan bersorak-sorak,
kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami Bapa. Saat ini kami bawa Tuhan kerinduan kami di hadapan-Mu. Kami serahkan seluruh anggota keluarga kami di hadapan-Mu. Kami rindu kami boleh sama-sama menyembah dan memuji Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang, amin, haleluya, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku ya Bapa. Penuhi hatiku sekarang ya Tuhan, dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, amin, rumah doa-Mu, haleluya, agar semua keluargaku, ini kerinduan kami Bapa, datang menyembah-Mu, amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan mezbah doa-Mu, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu, amin, haleluya. Tuhan, ini kerinduan kami. Jadikan keluarga kami Tuhan, keluarga yang mengasihi-Mu. Haleluya. Kami rindu Bapa, pujian ini boleh nyata bagi kami. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku, haleluya. Penuhi hatiku sekarang ya Bapa, dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu, amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan, amin, dengan doa-Mu, semua suku bangsa datang menyembah-Mu, amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan mezbah doa-Mu, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu.
Bapak Gembala. Pagi. Selamat pagi saudara semua. Mari kita akan berdoa sebentar. Kami bersyukur lagi kepadamu, kasih setiamu tetap memelihara kami, sehingga sampai hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu melalui online. Biarlah kiranya urapan Tuhan tetap ada di tengah kami. Setiap pujian kami boleh keluar dari hati kami yang paling tulus, sehingga kami diberkatinya sebentar melalui firman Tuhan. Biarlah kami boleh diteguhkan, dikuatkan, diberkati melalui firman-Mu. Dan Kau mengurapi hamba-Mu, menguduskan perkataan hamba-Mu, sehingga boleh menjadi berkat. Kami siap Tuhan dengan hati yang dibuka untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya mengatakan, amin. Shalom. Yang mendengar lambaikan tangan. Salam gloria. Ya, kiranya kemuliaan bagi Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya pagi yang indah ini, sekalipun kita tidak secara langsung bertatap muka, namun kiranya saya mengharapkan, merindukan, berdoa, saudara ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin, saudara. Mari kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini, ibadah merupakan kebutuhan bagi keluarga kita atau keluargaku. Ya, kita akan membuka Mazmur pasal 100 untuk ayat masnya. Mazmur pasal 100, saudara, kita akan sama-sama baca ayat 1 sampai dengan 6. Ya, sebentar nanti istri saya akan membantu saya untuk membacakan 1 sampai 5 saja. Ya, 1 sampai 5. Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 5. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepadanya, kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Saudara yang kekasih, inilah ajakan pemazmur untuk kita bersyukur ya, dengan sorak-sorai. Kita datang beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Ya, zaman dahulu di dalam perjanjian lama, kalau seseorang mau menghadap raja tidak boleh mukanya muram. Karena kalau mukanya muram, maka bukan raja itu malah memberikan sesuatu hadiah. Bahkan orang itu akan dipenggal kepalanya, ya, atau dihukum. Nah, itulah yang terjadi di dalam zaman perjanjian lama ketika bangsa Israel ada di dalam pemerintahannya. Bahwa seorang yang menghadap raja, dia harus dengan muka yang sukacita. Apalagi kita menghadap raja di atas segala raja. Tuhan pencipta langit dan bumi dan yang menjadikan kita, kata firman-Nya. Kita mau datang dengan sebuah sukacita. Ya, sukacita adalah ekspresi sebuah kerinduan. Ya, kecuali kalau orang yang tidak rindu, mukanya biasa-biasa saja. Ya, datang dengan lesu bahkan ya, dengan pikiran yang lain ya. Tetapi kata Roma atau suratan Roma, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Dia. Artinya kita kalau datang beribadah, kita harus berkenan kepada Dia. Bagaimana seorang datang beribadah berkenan kepada Dia? Dengan mempersiapkan diri. Kenapa orang itu mempersiapkan diri dalam ibadah?
Karena ada kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Sekalipun hari-hari ini kita tidak bisa datang di dalam bait Allah atau di dalam rumah Allah atau di dalam gereja secara fisik, ya, biarlah di tengah keterbatasan tetap kita punya kerinduan, ya. Bahkan beberapa saudara kami mengatakan, Pak Pendeta, kapan gereja dibuka nih? Ya mungkin kalau apalagi ibu-ibu dia nggak ngerti bahwa ada PPKM ya yang membatasi. Saya bilang tunggu Bu, saatnya pasti Tuhan buka kembali ya ini gereja karena kita harus mengikuti aturan PPKM. Puji Tuhan, walaupun saat ini sudah katanya 20 orang boleh datang ibadah, tapi saya belum sempat buka karena kalau 20 orang saya bingung membaginya ya. Nah, jadi doakanlah minggu depan siapa tahu sudah bisa minimal 50% berarti ibadah bisa seperti kemarin-kemarin. Ya, nah saudaraku yang kekasih, nomor satu yang paling penting kalau kita ada kerinduan pasti Tuhan buka jalan. Mungkin hari-hari ini kenapa Tuhan izinkan ya gereja-gereja ditutup, tempat ibadah ditutup ya karena mungkin Tuhan membuat shock terapi ya supaya apa seorang anak Tuhan mungkin dulunya males-malesan, dulunya merasa gagah hebat, tetapi ketika sekarang persoalan begitu banyak menimpa, tidak ada seorang pun yang bisa menolong karena setiap orang punya persoalan saat ini. Dengan demikian masing-masing punya pergumulan. Maka mulailah orang sadar, terutama orang percaya bahwa dia telah lama meninggalkan ibadah. Dia tidak suka ke gereja. Ya, mungkin dulu anak-anak muda, waduh, ya males-malesan ke gereja. Ya, orang-orang tua yang sekarang sadar betapa pentingnya keselamatan. Baik yang muda sebenarnya yang tua. Karena COVID sangat mengancam, kapanpun bisa ya merenggut nyawa setiap orang, Tuhan izinkan ya. Nah, sebab itu tidak sedikit orang yang sekarang cemas, khawatir ya. Bagaimana kalau mati kira-kira masuk surga apa enggak ya. Lalu bagaimana tentang ekonomi ya ke depan, wah berbagai hal. Inilah yang membuat orang akhirnya merenung bahwa setiap orang perlu Tuhan, perlu beribadah. Karena beribadah artinya mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, orang yang dekat dengan Tuhan kata Pak Mazmur adalah orang yang mengalami ketenangan. Ya, nah saudara yang kekasih, sebab itu ibadah jadikanlah sebuah kebutuhan buat keluarga kita. Ya, dulu mungkin kita tidak begitu menomorsatukan ibadah, ya nomorsatukan Tuhan. Ya. Kita memang butuh makan, apalagi sekarang butuh ekonomi, butuh sandang, butuh pangan, butuh papan, ya terutama pasti butuh uang, ya pendeta pun pasti perlu uang, nggak boleh munafik, ya. Tetapi dari segala kebutuhan itu, yang terutama kita harus butuh Tuhan, karena suatu saat maut kalau datang, harta kita tidak bisa menyelamatkan kita. Ya, kekayaan kita tidak bisa menyelamatkan kita. Kita sudah mendengar tidak sedikit orang yang kaya, miskin, orang yang segala sesuatu fasilitas hidup lengkap, safety, ya. Tapi kalau Tuhan bilang, kamu pulang, ya, maka entah melalui corona atau mungkin melalui cara lain, tiba-tiba orang itu dipanggil pulang alias meninggal. Ya, ini zaman saya tiap hari hampir mendengar berita ya di tetangga di sebelah sana tuh ya saudara kita yang muslim ya di masjid selalu ada berita duka hampir tiap hari ya. Dan maut itu, kematian itu tidak lihat apakah dia laki, perempuan, tua, muda ya sekarang ini dengan adanya COVID ya. Tidak melihat siapapun ya statusnya. Meninggal itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Nah saudara, tetapi orang yang beribadah kepada Tuhan, dia akan tenang. Sebab keselamatannya sudah terjamin. Ya, nah saudara, sebab itu jadikan ibadah sebuah kebutuhan. Ya, saudara, Alkitab menubuatkan juga akhir zaman ya.
akhir zaman dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri, akan menjadi hamba uang. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tua. Kenapa? Di dalam ayat Timotius itu dikatakan karena mereka tidak memperdulikan agama. Menyepelekan agama, ya. Agama ini pegangan. Pegangan apa? Pegangan kehidupan. Apa itu? Ya, kepercayaannya kepada Tuhan. Mulai memudar. Ya, dan waspada, saudaraku. Kita harus belajar kepada firman Tuhan. Ya, kalau saudara mau melihat sebuah kesaksian, saya pernah menyampaikan kepada saudara, ada seorang ibu, dia dulu begitu rajin ibadah, bahkan seminggu bisa 3-4 kali ada kebaktian raya, ya ada kebaktian kaum wanita, ya ibu ini ada kebaktian persekutuan keluarga, ada kebaktian doa. Waduh, rajin ibu ini. Dan dia punya anak cuma 1 orang, ya, dan anaknya kerja di sebuah toko tekstil, ya. Saudaraku yang kekasih, lalu anak ini karena doa ibunya dipercaya, akhirnya memegang satu jabatan di perusahaan di mana yang pemilik toko ini punya pabrik tekstil, lalu dia diangkat jadi manajer, ya. Wah, ibunya semakin rajin berdoa, rajin ibadah, ya. Anaknya juga demikian, ya. Dan setelah itu akhirnya anaknya diangkat jadi direktur, ya. Ketika anaknya sudah diangkat jadi direktur, anaknya menjadi orang yang jujur, ya, lalu dibukakan sebuah perusahaan termasuk sebuah toko oleh bos. Dan mamanya akhirnya ikut pindah ke sebuah rumah yang mewah, ya, dan bantu menjaga toko daripada anaknya tersebut, ya, karena anaknya harus bolak-balik di pabrik, ya. Lalu mulailah Encim dan anak ini kendor ibadahnya, ya. Seminggu tadinya Encim ini bisa 4 kali, 3 kali, mulai 2 kali, 1 kali, bahkan suatu saat sebulan cuma sekali. Pak pendetanya mulai mengingatkan, Cim, kemana? Nggak ke gereja aja sama anaknya. Hari Minggu juga jarang datang. Encim kan udah diberkati. Aduh, Encim repot di toko, ya. Lalu ada tim doa nanya, kemana Cim? Nggak suka doa. Encim repot, ya. Ada tim persekutuan nanya, Cim kemana sama anaknya jarang datang. Aduh, Encim sama anaknya repot sekarang mau di toko. Maka terkenalah Encim ini dijuluki Encim repot, ya. Nah, saudaraku, suatu saat Tuhan izinkan, ya, ketika Encim ini sudah tidak mau lagi ibadah, ya, sibuk dengan karirnya, ya, lalu Tuhan izinkan tokonya kebakaran, ya, habis dengan pabriknya di belakang, habis yang dipercayakan oleh bos, ya. Akhirnya suatu saat Encim ini dengan anaknya itu muncul di gereja. Encim datang lagi, kata Pak Pendeta, puji Tuhan sama anaknya. Lalu Encim ini dia jawab, iya, sekarang Encim repot. Kenapa? Tokonya sama pabrik kebakaran. Ya, Encim ini sambil nangis dia peluk Pak Pendeta. Ya, lalu akhirnya Encim ini kembali rajin beribadah. Ya, si Encim ini jadi repot lagi ibadah. Nah, kalau dulu ya waktu pertama Encim ini ditanya tetangga, Cim kemana jarang di rumah, repot ke gereja. Tetapi setelah diberkati, Encim ini ditanya sama Pak Pendeta, Cim kemana, repot itu urusin bisnis, ya, urusin yang lain, ya. Cim ke gereja itu cuma 2 jam, apalagi sekarang ya cuma 1 jam. Nah, iya Encim repot, ya. Tapi puji Tuhan, karena doa sang pendeta, Tuhan begitu baik supaya Encim ini jangan binasa karena hartanya. Lalu musibah terjadi untuk memberkati Encim ini, hanya Encim ini kembali aktif ke gereja. Dan Encim ini terkenal dijuluki Encim repot. Nah saudara, jangan hal itu terjadi kepada saudara dan saya. Menunggu sampai Tuhan izinkan sesuatu terjadi, ya, walaupun itu demi kebaikan, tapi pasti kepahitan itu akan dialami. Bayarlah apapun yang terjadi, kita mau tetap punya satu
kerinduan dan kita menyatakan ibadah bukanlah suatu yang diperintahkan atau kewajiban, tetapi jadikanlah ibadah menjadikan sepertinya sebuah kerinduan. Ya, seperti kata pemazmur, aku seperti rusa yang merindukan air. Ya, dan aku melangkah ke rumah Tuhan di dalam kepadatan manusia. Ya, saudara, di tengah-tengah kehidupan zaman seperti ini, ya, kita justru harus dekat dengan Tuhan dan merindukan kembali ibadah. Ya, mungkin bukan hanya secara online, tetapi sebentar lagi kalau dibuka, mungkin secara onsite. Nah, saudaraku, kita mau belajar ke seorang tokoh yang luar biasa, punya komitmen yang luar biasa, makanya Tuhan berkati hidupnya, ya, dan selamatkan keluarganya. Kita akan membuka Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 18. Yosua 24 ayat 14 sampai 18. Nanti istri saya akan membantu saya membacakan. Yosua 24 ayat 14 sampai 18. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Amin. Saudara, inilah sebuah pertanyaan Yosua. Orang-orang Israel keluar dari negeri Mesir bersama dengan Musa, ya, Yosua dan Kaleb memimpinnya keluar masuk ke sebuah negeri yang penuh susu dan madu, yaitu negeri Kanaan. Ya, di sana ada bangsa Amori, bangsa yang besar-besar, tinggi besar, kepala tentaranya tetapi bisa dikalahkan dan negerinya bisa direbut sehingga mereka boleh masuk di sebuah negeri yang penuh susu dan madu. Tetapi Yosua sebelum memulai segala sesuatu dengan bangsa Israel yang boleh masuk ke negeri itu, Yosua mulai bertanya tentang komitmen bangsa Israel. Apakah kamu akan beribadah kepada Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau dari negeri perbudakan yaitu Mesir, ya, dan memasuki negeri yang penuh dengan susu dan madu? Begitulah gambarannya. Apakah engkau akan beribadah kepadanya? Atau engkau mulai akan beribadah justru kepada berhala-berhalanya orang-orang yang ada di Kanaan ini, yaitu Allah orang Amori? Pilihlah hari ini kepada Allah yang kita sembah, Allah Israel, atau kepada Allah orang Amori. Tetapi aku, kata Yosua, dan keluargaku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Allah. Pilihlah. Yosua tidak pernah memaksakan imannya. Apakah bangsa Israel akan tetap beribadah kepada Allah yang telah menuntun mereka bertahun-tahun? Atau bangsa Israel mau berpaling setelah mulai dibebaskan dari cengkraman maut bangsa Mesir,
yang telah diizinkan masuk ke sebuah kehidupan yang baru yang penuh janji-janji berkat di dalam. Atau mulai bangsa Israel lupa diri dan mulai matanya melirik kepada Allah yang lain. Allah yang lain itu bisa berupa patung, bisa berupa berhala, tetapi Allah yang lain juga bisa berarti harta benda, bisa jadi Allah juga. Ya, orang banyak yang memuja hartanya lebih daripada Tuhan, yang menghargai hartanya lebih daripada Tuhan, yang menghargai kepandaiannya lebih daripada Tuhan. Yosua mengingatkan supaya setiap orang percaya yang telah diselamatkan seperti kita telah diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Adakah kita mau berpaling lagi kepada Allah lain? Mungkin itu bukan patung, mungkin itu bukan berhala, tetapi kesenangan hobi, atau mungkin harta kita. Tetapi Yosua, dan mungkin juga saya, akan komitmen apapun yang terjadi. Saya akan tetap beribadah dengan keluarga saya kepada Tuhan. Ya, saya ingin anak-anak saya, pribadi saya, istri saya diselamatkan. Bukan hanya memiliki berkat secara jasmani seperti bangsa Israel masuk ke negeri yang penuh susu dan madu. Tetapi kami tidak akan diizinkan lupa diri. Kami tetap untuk takut akan Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Yosua. Kenapa? Karena jangan sampai keselamatan itu ditukar dengan kesenangan yang hanya sementara. Ya, saudara yang kekasih, sebab itu Yosua tetap mau beribadah kepada Tuhan, pergi ke rumah Tuhan, ya. Dan saat ini adakah kerinduan kita untuk pergi ke rumah Tuhan? Ya, sebentar lagi kalau gereja dibuka, adakah memang kita mempunyai satu kerinduan? Atau justru karena saudara mengatakan, waduh gereja ini ditutup, hore libur. Ya mungkin ibadah enak online. Karena ya kalau online nggak usah persiapan, nggak usah apa. Salah. Karena Tuhan tahu hati. Apakah kita dengan sungguh rindu beribadah kepada Dia. Mari kita akan melihat kata Nabi Yesaya. Yesaya 58 ayat 13 sampai 4. Apa janji Tuhan kepada orang yang memelihara ibadah? Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Menghormati hari Sabat. Ya. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila kamu menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dan dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Amin. Saudara, inilah perkataan Nabi Yesaya. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu dan berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Saudara, artinya orang yang menginjak-injak itu tidak menghargai, menghinakan. Ya kalau saudara diinjak-injak harga dirinya, namanya, ya pasti akan marah. Ya kalau saudara apalagi diinjak-injak tubuhnya, wah saudara akan ngamuk, yang berontak. Ya saudara merasa terhina. Ya demikian kalau orang menginjak hari Sabat sama dengan menghina Tuhan. Arti menghina itu menghina, ya menghina Tuhan. Maka sudah tahu kalau saudara dihina aja akan melawan, apalagi Tuhan. Ya, yang punya kuasa, ya, dia tidak mau diinjak-injak, ya.
Tetapi sebaliknya, kalau orang menghormati hari Sabat sama dengan menghormati Tuhan. Orang yang menjalankan ibadah di hari Sabat itu orang yang menghormati Tuhannya, ya. Sebab itu di hari Sabat bangsa Israel tidak mengerjakan hal lain. Hari perhentian itu semua stop, ya, cukup kecuali makan, minum, mandi mungkin ya, saudara, dan pergi beribadah, mungkin sharing dengan keluarga, itu yang dikerjakan ya pada hari Sabat. Ya, kalau kita lihat saudara kita yang beragama Hindu di Bali, kalau hari Nyepi, wah mereka itu tidak melakukan sama sekali bahkan aktivitas. Ya, nah saudaraku, bahkan dikatakan kamu tidak mengurus urusanmu pada hari Sabat, ya, bisnismu, apamu, alasanmu, mau melakukan apapun tidak. Hari itu ketika jam ibadah, mereka akan ada di dalam bait Allah. Mereka sangat menghargai, menghormati waktu yang sangat singkat itu untuk datang kepada Tuhan dan khusyuk. Ya, saudara, Tuhan izinkan ibadah online sedang menguji sebenarnya. Apakah ibadah kita khusyuk apa enggak? Ya, saya mau ibadah sambil menyuci aja. Ya, saya ibadah sambil nyetrika. Saya ibadah sambil masak nasi. Enggak boleh, saudaraku. Ya, kita harus kudus, khusyuk. Karena pikiran kita nanti pikirannya ke nasi, bukan kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Ya, kita harus khusyuk, saudara. Tapi online mah enak, matiin aja gambarnya. Nggak akan ketahuan saya pakai kimono, saya pakai apa pakaiannya, ya, keadaannya siap enggak, ya, atau saya sedang di dapur nggak ketahuan. Ingat, ibadah itu bukan kepada pendeta. Pendeta hanyalah wakil Tuhan, ya, yang mendoakan saudara, yang menyampaikan suara Tuhan, ya, yang memberkati dengan doa imam rasuli. Sebab itu doa berkat tidak boleh dilakukan bukan oleh orang yang sudah diangkat pendeta. Ya, saudara, kalau doa kebaktian kaum muda, kalau nggak ada pendeta, sudah cukup doa mengatakan mari kita doa penutup. Tapi kalau doa berkat itu doa imam rasuli yang harus disampaikan oleh seorang pendeta yang dianggap sebagai wakil Allah di dalam gereja atau imam. Nah, saudaraku, bahkan pentabisan segala macam pun, ya, itu orang-orang yang sudah memang pilih Tuhan. Nah, saudara, tetapi saya pun sebagai pendeta, saudara, tetap kalau beribadah kita harus menunjukkan sifat yang sama. Ya, tidak boleh tidak mempersiapkan diri, ya, asal-asalan, bahkan sambil mengerjakan yang lain, ya. Kalau sudah di luar jam ibadah khusyuk, ya, boleh di rumah sambil masak, nyanyi, memuji Tuhan, boleh baca Alkitab pun boleh. Tapi kalau sedang ibadah khusyuk seperti orang tua atau direktur sedang ngajak kumpul, ya, lalu mendengar nasihatnya, masa kita sambil main-main? Ya, nggak mungkin. Nah, sebab itu orang yang bisa beribadah dengan baik dan benar, ya, tidak mengurus urusannya, yang tidak berkata omong kosong, yang tidak menjalankan segala acara-acara lain, adalah orang yang rindu beribadah dan bertemu dengan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Maka orang-orang begitu seperti itu dikatakan mereka akan bersenang-senang karena Tuhan. Ya, kalau bersenang-senang itu pasti hatinya disenangkan sama Tuhan. Ya, bukan hanya diberi materi, ya, belum tentu senang, ya. Tetapi orang yang senang itu diberikan kesenangan hatinya, apapun keadaannya, tetap bisa senang, ya. Ya, orang itu akan senang karena kesenangan itu diberikan oleh Tuhan. Dia akan melintasi puncak-puncak bukit dan berkendaraan kemenangan. Artinya apapun persoalan yang dia hadapi, dia selalu memenangkannya. Ya, perkara apapun dia bisa mengatasinya, dia bisa menyelesaikannya, itu arti kemenangan. Dan itu janji Tuhan kepada orang yang memelihara ibadah di hari Sabat. Ya, lalu dia akan makan dari pusaka Yakub. Artinya secara jasmani pun akan diberkati oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh membawa saudara semakin rindu untuk bertemu dengan Tuhan di dalam ibadah. Ya, bahkan di dalam 1 Timotius dikatakan, ya, ibadah itu mengandung janji. Baik, kita akan baca sebagai ayat terakhir.
1 Timotius 4 ayat 7 sampai 10. Nanti istri saya kembali bantu bacakan. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 10. Berbunyi demikian. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ya, Latihan badani terbatas gunanya. ya, Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. ya, Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. ya, terus, Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. ya, Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. amin ya. Ibadah itu adalah sebuah kata yang mengandung janji ya buat hidup ini dan hidup yang akan datang. Jadi buat hidup selama di dunia maupun nanti ketika kita mati. Sebab itu jauhilah tahayul dongeng nenek-nenek tua yang kadang-kadang kita lebih senang ngedengernya ya. Tetapi kata Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Memang perlu dilatih. Makanya ibadah ini perlu perjuangan, bangun pagi-pagi, aduh mau ke gereja, aduh berat ya. Baik, dilatih ya. Sudah terbiasa nantinya ya. Dan ibadah itu ingat mengandung janji. Janji manusia bisa gombal, janji ahli ramal bisa meleset, tetapi janji Tuhan tidak pernah. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Kita akan berdoa bersama-sama. Ada mungkin nanti Ibu Maria Mustafa. Kalau ada saya persilakan untuk berdoa Ibu Maria Mustafa. Ada? Kalau tidak ada ya silakan. Ibu Maria Mustafa. Ya. Mari saudara-saudaraku, belum bunyi? Sudah. Mari saudara-saudaraku kita akan berdoa bersyukur kepada Tuhan ya. Haleluya. Bapa di dalam sorga ya Tuhan Yesus, kami saat ini datang kepadamu Bapa, mengucapkan syukur dan berterima kasih atas segala kebaikannya, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bisa berkumpul beribadah walaupun online Tuhan, tidak tatap muka. Tetapi kami yakin dan percaya kalau ibadah kami ini sungguh menjadi berkat buat kami. Karena ibadah ini satu kebutuhan buat kami Tuhan. Untuk kami selalu bersyukur, memuji Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkaulah Allahku yang baik, yang sangat baik. Nah, kami mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami sudah menjadi milik-Mu, Tuhan. Sudah menjadi anak Allah, menjadi anak Raja yang di atas segala Raja. Kami sangat berbahagia dan bersuka cita di dalam mengiring kepadamu, Tuhan. Di dalam percaya kepada Engkau, bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami selalu bersyukur, berterima kasih. Apapun yang terjadi, benar bahwa Tuhan Yesus itu baik. Selalu menolong kami, melindungi kami, memberkati kami, jasmani, rohani pun selalu mengalir. Seperti saat ini pun Tuhan kami mendapatkan berkat ilahi lewat firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Pendeta ini. Benar-benar bahwa ibadah itu mengandung janji buat kami orang yang percaya kepadamu Tuhan. Janji untuk di dunia Tuhan, janji juga untuk di surga. Orang yang percaya kepada Tuhan diselamatkan dan masuk surga. Sebab itu kami bersyukur, berterima kasih selalu Bapa dengan kesempatan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Benar-benar kami rindu untuk dipakai beribadah Tuhan. Kami rindu, benar-benar rindu Tuhan. Kalau Tuhan izinkan Tuhan virus corona ini Tuhan segera disingkirkan. Supaya kami beribakan kebebasan untuk kami beribadah. Semua beragama Tuhan Yesus beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur, berterima kasih. Kami berdoa juga buat Bapak Pendeta, diberkati dengan kesehatan, kekuatannya Tuhan, diberkati segala
kebutuhannya dilindungi dari virus corona ini, dijauhkan, disingkirkan, supaya Bapak Pendeta tetap bisa setia melayani pekerjaan Tuhan dengan baik, dengan kesehatan, kekuatan dari Tuhan, dengan berkat-berkat yang melimpah, berkecukupan Tuhan Yesus. Kami serahkan semua keluarga Bapak Gembala, anak cucunya Tuhan, mantunya juga Tuhan, pekerjaannya diberkati Tuhan Yesus, diberikan kesehatan untuk tetap bisa melayani anak mantunya juga Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua Bapak Gembala, keluarga Bapak Gembala ini dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga Tuhan buat majelis-majelis yang setia, dia bisa melayani di kebaktian 1, 2, dan 3 pun Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan dari Tuhan, berkati di dalam segala usaha pekerjaannya Tuhan, terutama Tuhan di dalam pelayanannya. Kami menyerahkan semua doa ini dalam tangan-Mu Bapa. Segala puji hormat syukur kami panjatkan kepadamu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita serahkan. Mari kita tundukkan kepala, kita menadahkan tangan. Kiranya Allah Bapa, Anak, Roh Kudus memberkati ibadah kami, pelayanan kami, bahkan persembahan kami, baik tatangan maupun persepuluhan. Kami mau belajar taat melakukan apa yang menjadi kewajiban dari firman-Mu, yaitu untuk melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan adakan di dalam tempat ibadah. Demikian kami telah beribadah online, kiranya Tuhan juga memberkati setiap kami punya usaha, rumah tangga, keluarga, bahkan kesehatan kami. Tuhan yang menjaga, bahkan Tuhan yang menyembuhkan yang sakit dengan bilur-Mu. Demikian juga buat studi anak cucu kami sekalipun melalui online, Tuhan berikan kerajinan, berikan hikmat, sehingga anak cucu kami boleh tetap belajar dengan giat. Yang bekerja, yang berusaha, Tuhan buka jalan supaya Tuhan juga dipermuliakan. Oleh sebab itu saudaraku, terimalah segala berkat dari Allah Bapa, Anak, Roh Kudus yang kita boleh terima hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya mengatakan amin. Shalom. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan.